Halo Sobat Bionik, jumpa lagi di channel YouTube Bionik Channel. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang hukum kesehatan. Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali mendengar mungkin ini masalah hukum atau masalah kesehatan. Nah, buat kalian yang penasaran jangan lupa ikutin terus channel ini. Dan buat kalian yang baru pertama kali mengikuti channel ini jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya karena di Bionik Channel kita akan membahas tentang kesehatan, olahraga, dan gaya hidup. Baik, di studio kita telah hadir nih senior saya, guru saya, ini ya jadi dalam artian seorang pakar di bidang hukum kesehatan. Selamat sore Dokter Widiase, MPH, MHkes, Fiskua. Ini kalau nggak salah saya benar menghafalkannya. Benar ya Dok ya? Betul. Oh iya, terima kasih banyak dokter. Ini akhirnya saya bisa mengundang beliau di tengah kesibukan beliau. Dokter mohon izin mungkin memperkenalkan dulu kepada Sobat Bionik yang di rumah siapa Dokter Widiase dan apa keseharian dokter selama di seharian dokter selama ini. Silakan dokter. Baik, terima kasih Dr. Cok. Nama saya Dr. Iketut Widiase. Pendidikan saya menamatkan pendidikan di Fakultas Kedokteran Udayana di tahun 2002. Jadi sudah hampir 24 tahun jadi dokter. Saya juga menamatkan pendidikan S2, Magister Public Health di bidang Magister Manajemen Rumah Sakit di Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat FKKM UGM Yogyakarta di 2009. Kemudian juga di-challenge sama teman-teman untuk ikut pendidikan Magister Hukum Kesehatan di Universitas Katolik Unika Sugiya Pranata. Menamatkan pendidikan di 2022 dan baru saja saya menyelesaikan pendidikan S1 Hukum, sarjana hukum saya di Universitas Terbuka di tahun 2025 kemarin. Oh, ada tambahannya ternyata ada SH-nya sekarang. Ini udah pas nih. Ya. Hukum kesehatan. Ya, wow, memang betul-betul saya salah teman-teman mengundang seorang pakarnya. Dok, ini yang perlu mungkin dijelaskan kepada Sobat Bionik di rumah. Ya. Apa sih yang dimaksud dengan hukum kesehatan dan mengapa bidang ini semakin penting di era pelayanan kesehatan modern ini? Silakan dokter. Baik, kita bicara hukum kesehatan tercok. Ini tidak ilmu baru. Ilmu ini sudah lama sebenarnya. Hanya saja kita baru berbicara mengenai hukum kesehatan ini 10-15 tahun terakhir ini lebih detail untuk membahas mengenai apa sih hukum kesehatan. Kasus Dr. Ayu Sutioningrum, mungkin pernah dengar? Adalah seorang dokter puskesmas yang dituntut atas kematian pasien akibat shock anafilaktik di puskesmas. Ya. Jadi pada saat itu Dr. Ayu Sutioningrum disidang sampai ke pengadilan dan kemudian diputus bersalah. Tapi oleh karena pergerakan para dokter pada saat itu dan juga dari sisi bagaimana sebenarnya pelayanan kesehatan itu harus berbasis kompetensi dan berbasis kemampuan layanan di fasilitas pelayanan kesehatan, tentunya hal itu harus menjadi pertimbangan hakim. Kenapa? Karena kalau kita berbicara rumah sakit, puskesmas itu sudah alam yang berbeda bukan? Puskesmas itu yang tersedia mungkin pada saat itu hanya tersedia obat-obat untuk menurunkan tekanan suhu tubuh itu apa ya? Paracetamol, antipiretik. Bukan antipiretik yang injeksi. Silodela ya, Silomidon dan Deladril waktu itu kan. Sedangkan kalau di rumah sakit mungkin sudah ada paracetamol infus dan seterusnya bukan? Tetapi karena itu berkaitan dengan risiko medik tetapi kemudian hakim memutuskan bersalah, maka ada satu dispute di situ bagaimana kemudian kita mengatakan bahwa pelayanan kesehatan itu adalah sesuatu hal yang tidak bisa disamakan di satu tempat dengan di tempat lain. Rumah sakit puskesmas beda. Apalagi kalau kita bicara puskesmas di kota dengan puskesmas di pelosok. Betul. Tentu itu berbeda fasilitasnya, tentu berbeda orangnya. Nah, oleh karena itu kita ingin menyetarakan bahwa yang disetarakan adalah kemampuan layanannya. Yang disetarakan adalah kompetensi para dokternya. Jangan kemudian dokter umum disetarakan dengan dokter spesialis penyakit dalam misalnya. Saya disamain untuk menangani satu case yang sama.
tentu itu ada satu hal yang menurut kita semua ada satu hal yang tidak Apple to apple. Tidak sama. Anak sekarang menyebutnya apple to apple. Ya, betul. Oleh karena itu kan, oleh karena itu dari kasus itulah kemudian kita harus sadar terkait dengan hukum kesehatan. Para dokter tuh harus tahu, tenaga kesehatan juga harus tahu bahwa sebenarnya kita ini bukan hanya berkewajiban melayani pasien, menempatkan kebutuhan pasien itu di atas semuanya, tapi juga kita harus menyadari bahwa kita juga harus sadar bahwa kita wajib dilindungi juga secara hukum. Oleh karena itu saya kira hukum kesehatan ini menjadi suatu hal yang urgent dipelajari untuk semua orang, bukan hanya para dokter dan tenaga kesehatan, tapi juga para aparat penegak hukum juga, kemudian sampai kemudian para pengadil di lapangan dan pengadil-pengadil lainnya, agar kemudian hukum kesehatan itu menjadi gerbang kita untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan itu adalah yang terbaik untuk masyarakat dan juga memastikan adanya perlindungan hukum bagi para dokter dan juga tenaga kesehatan yang memberikan layanan kesehatan. Iya, jadi memang walaupun bukan sebuah ilmu baru dok ya, tapi sering sekali kita menganggap bahwa hal ini mulai para dokter dan para pasien terusnya mulai aware dengan hal ini. Betul. Dan dok, ini dari kasus Dr. Ayu Setioningrum tadi, tentu banyak dalam artian masyarakat awam, pasien lah dalam artian merasa bahwa ini adalah murni kesalahan dokter dan hak-hak mereka dilanggar begitu biasanya yang terjadi. Sebenarnya dok, apa saja hak yang paling sering dilanggar ya, yang sebenarnya milik daripada pasien yang ini sering dilanggar oleh tenaga kesehatan? Mungkin bisa disampaikan. Ya, sebelum kita membahas tentang apa haknya, jadi sebenarnya kalau hubungan dokter pasien itu ada hubungan hukum juga. Ya betul ya. Jadi hubungan hukum yang diatur antara pemberi layanan kesehatan yaitu para dokter, tenaga kesehatan dan juga vaskes di dalamnya dengan pasien sebagai penerima layanan kesehatan. Betul ya. Nah tentu dalam hubungan, sebenarnya ini adalah hubungan keperdataan menurut saya. Hubungan yang sifatnya private. Bukan hukum yang, hubungan yang bukan sifatnya publik. Ya. Jadi antara dokter dan tenaga kesehatan, vaskes dengan pasien dan keluarganya itu adalah terikat dengan hukum perdata sebenarnya. Tetapi ketika kita berbicara hukum perdata, berarti di situ ada hak dan kewajiban, bukan ya? Nah, kalau kita melihat secara normatif dalam Undang-Undang Kesehatan yang baru, itu ada hak-hak pasien di dalam Undang-Undang Kesehatan. Ada sekitar 8-9 hak pasien ya yang diatur dalam undang-undang itu. Seperti misalnya adalah mendapatkan pelayanan yang berdasarkan standar pelayanan kesehatan, menerima penjelasan, memberikan persetujuan atau menolak persetujuan, ya kan? Mendapatkan akses terhadap informasi rekam medisnya. Jadi salah satu beberapa haknya itu. Nah, dalam perjalanannya ternyata memang yang paling sering sisi sengketa medik yang sering terjadi adalah berawal dari pelanggaran hak terkait dengan memperoleh informasi. Yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan mendapatkan persetujuan dan juga penolakan tindakan. Jadi itu sering terjadi hal-hal seperti itu. Dan yang tidak jarang juga adalah hak untuk mendapatkan akses terhadap isi rekam medis pasien yang dipegang oleh, yang merupakan milik dari fasilitas pelayanan kesehatan. Oke. Jadi kalau kita tegaskan lagi bahwa rekam medis itu adalah milik vaskes, rumah sakit, klinik, puskesmas maupun dokter praktek perorangan. Tapi isi rekam medis itu adalah milik pasien. Oh, beda antara isi dan rekam medisnya. Dengan rekam medisnya itu milik secara dokumen milik si vaskes, sedangkan kalau isinya adalah milik si pasien. Nah, beberapa poin itulah yang kemudian menjadi titik tolak sengketa medik sering. Samping juga orang sering menganggap bahwa saya ingin sembuh, tetapi tidak sembuh. Nah, pasien ingin sembuh dari sakitnya, tapi kemudian tidak sembuh. Nah, dari situ kemudian muncul dispute atau perbedaan pendapat antara dokter dan pasien. Sehingga dari situlah yang seringan terjadi laporan ke polisi, laporan ke majelis disiplin profesi, laporan ke MKEK di organisasi profesi dan seterusnya. Tapi sekali lagi garis besar hak pasien yang sering mengawali adanya sengketa medik itu adalah satu, memperoleh informasi terkait dengan pelayanan kesehatannya. Yang kedua adalah mengenai mendapatkan
penolakan ataupun persetujuan itu. Dan yang ketiga adalah terkait juga tadi dengan mengakses isi rekam medis pasien. Biasanya munculnya dari situ. Karena kita tahu bahwa hubungan dokter pasien itu kan sebenarnya dulu tuh hubungan antara bapak sama ayah ya, bapak sama anak ya. Apa kata bapak, pasien pasti ikut gitu ya. Sekarang kan sudah dengan bertambahnya teknologi, semua orang bisa mengakses aplikasi AI. Jadi bahkan kadang-kadang tercok mungkin memahami ya. Pasien tuh datang ke klinik kita udah dengan pertanyaan dan jawabannya sebenarnya. Hanya mengkonfirmasi benar gak sih, pintar gak sih dokternya gitu. Kadang-kadang gitu. Jadi nah oleh karena itu sekarang posisinya udah setara, bukan antara ayah sama anak tapi juga antara sejajar posisinya. Karena itu ya mereka menganggap bahwa itu adalah hak mereka untuk mendapatkan beberapa poin tadi. Ketika mereka nggak dapatin itu ya mereka biasanya sudah melakukan upaya pelindungan upaya tuntutan secara hukum, secara etik maupun secara disiplin. Seperti itu Dr. Baik, berarti memang ada beberapa hak pasien, namun yang paling sering itu adalah 3 tadi itu yang paling dokter ya. Dok izin, saya justru tertarik pada yang hak kedua nih dok. Jadi hak menolak ataupun menerima tindakan medis. Nah sebenarnya apakah berhak memang pasien itu menolak tindakan medis dan kapan dibenarkan apabila memang pasien tersebut secara hukum ini dibenarkan untuk menolak tindakan medis? Ya, ketika tidak ada kegawat daruratan. Jadi begini, kalau kita berbicara mengenai 4 prinsip etik ya, jadi salah satunya kan terkait dengan otonomi pasien. Jadi dalam konteks otonomi pasien, jadi pasienlah yang memegang kendali penuh terhadap dirinya. Termasuk juga ketika dia memutuskan apakah dia akan mengambil tindakan, menyetujui tindakan kedokteran atau tidak menyetujui tindakan kedokteran. Nah yang sering menjadi permasalahan kemudian dilemanya di lapangan adalah dokter menganggap bahwa tindakan itu harus dikerjakan. Betul. Tetapi dari sisi pasien, wah ngapain saya dikerjain tindakan ini, saya gak apa-apa kok. Merasa baik-baik saja. Ya merasa baik. Tiba-tiba 1 jam kemudian pasien tiba-tiba tidak sadarkan diri. Iya. Ada kasus-kasus di IGD kan sering terjadi seperti itu kan. Tidak sadarkan diri kemudian meninggal. Pasiennya sudah menolak di awal. Nah, betul. Tapi yang datang berikutnya ada keluarganya. Kok keluarga saya gak diapa-apain nih? Nah kalau kita tidak kemudian menjelaskan dengan baik bahwa pasien sudah kita jelaskan apa risiko dari tindakannya, kemudian apa risiko dari penolakan tindakannya, kemudian menyatakan persetujuan untuk menolak tindakan dan itu tidak tercatat. Nah itu biasanya yang sering terjadi di lapangan. Dispute deh, sudahlah mulai mereka nuntut. Ngapain sih bapak saya gak diapa-apain di rumah sakit, pada kondisinya udah jelek banget gitu. Padahal dalam perjalanannya adalah kemudian pasien datang, dokter menganggap itu sebuah kegawat daruratan atau impending ya. Impending ya, jadi artinya akan menuju kegawat daruratan, mengancam nyawa. Tapi oleh pasien menganggap dirinya tidak apa-apa, kemudian tidak jelas, kita jelaskan dengan baik kondisi sebenarnya pada pasien. Kemudian kita tidak meminta persetujuannya ataupun kita sudah jelaskan tapi pasien tidak menyetujui tindakan itu, terjadi suatu risiko medik ya, pasien yang entah cacat, meninggal dan seterusnya. Nah setelah muncul masalah-masalah yang berikutnya. Nah pertanyaan Dr. Charlie, boleh gak sih pasien menolak? Kembali lagi kepada prinsip otonomi pasien. Boleh banget, asal dia juga harus bertanggung jawab atas pilihan itu. Dan dokter wajib juga menyampaikan bahwa Anda dalam kondisi kegawat daruratan dan saya mau atau tidak mau Anda harus saya lakukan tindakan. Misalnya dalam pasien datang kecelakaan CKB harus mendapatkan pelayanan yang segera untuk mencegah kecacatan ataupun kematian, kan dokter nggak perlu inform concern lagi, sudah diambil aja dulu. Gitu. Jadi ketika pasien sudah dalam kondisi yang mengancam nyawa dan mengakibatkan disabilitas ataupun kecacatan, dokter itu berhak melakukan tindakan tanpa persetujuan dari pasien. Kedua, persetujuan pasien dapat kita abaikan ketika terjadi suatu wabah. KLB. Waktu COVID kita kan seperti COVID ya. Kita kan kenal waktu itu kan ya. Jadi pasien mau kita berikan suntikan, memberikan vaksin ya. Vaksin dan sebagainya. Dan sebagainya itu pasien menolak tindakan itu kan. Jadi di situ kita pada saat itu tidak diatur normanya. Secara hukum tidak diatur normanya karena itu otonomi pasien. Tapi kalau sudah terjadi KLB, wabah, dan itu mengancam banyak nyawa. Sekarang ini nggak perlu inform consent lagi, ya sudah diambil tindakan aja. Gitu. Termasuk juga pemberian vaksin
isolasi dan seterusnya itu juga merupakan bagian dari reinforcement. Jadi kayak pemaksaan lah. Ya. Negara memiliki kewenangan itu. Negara demi melindungi orang banyak. Orang lebih banyak gitu. Iya, Gitu, ini menarik ini sebenarnya. Dok, banyak yang bertanya juga, apa sih perbedaan ini antara medical error ya dan malpraktek? Ini sama atau tidak di mata hukum dan apa perbedaannya sehingga masyarakat dan para dokter juga tahu saya melakukan apa nih? Medical error kah atau saya melakukan malpraktek kah? Mungkin bisa dijelaskan, dokter. Ya, perlu kita jelaskan bahwa kepada masyarakat dan ke teman-teman juga ya, bahwa pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter dan tenaga kesehatan adalah suatu hal yang tidak pasti hasilnya. 1 tambah 1 belum tentu 2. Betul. Jadi pasien A diberikan paracetamol, panasnya turun dari 38 ke 37 misalnya. Ya. Pasien yang lain mungkin diberikan paracetamol double dosis pun nggak sama gitu. Betul ya, dokter saya lebih paham. Jadi intinya adalah medicine is the art of and science, bener ya? Kita belajarnya dari awal kan seperti itu. Yeah. Medical kedokteran adalah seni untuk mengatasi ketidakpastian dan juga adalah bagian dari science untuk menghadapi ketidakpastian itu sendiri. Yeah. Betul ya? Art and science. Nah, oleh karena itu yang perlu kita sampaikan kepada semua khalayak, bahwa masuk juga masyarakat, bahwa setiap tindakan medis itu mengandung resiko medik. Resiko medik itu adalah bagian dari ketidakpastian itu. Ya. Pasien tonsilektomi, pernah kejadian ya? Tonsilektomi, pasiennya masuk ke ruang operasi sehat. Keluar dari ruang operasi sudah dalam keadaan meninggal. Padahal tujuannya adalah untuk tonsilektomi, potong tonsil amandelnya kan. Itu kita anggap sebagai risiko medik. Ketika misalnya kita sudah melakukan nih proses pre-op-nya. Pre-operasi sudah benar nih, semua tindakan sebelum operasi dikerjakan step by step itu sudah benar-benar dikerjakan sesuai dengan SPO dan sesuai dengan kebutuhan medis pasien. Tapi durante operasi ada suatu kondisi yang tidak kita prediksi sebelumnya. Anggaplah misalnya pasien itu memiliki suatu kelainan yang tentang pembukaan darah misalnya. Yeah. Jadi ketika ditoreh darahnya nggak berhenti misalnya. Jadi padahal itu sudah dalam pemeriksaan laboratorium sebelumnya sudah dicek nih panel labnya. Ternyata itu normal semua. Nah oleh karena itu termasuk resiko medik. Itu termasuk juga medical error. Nah, betul ya? Iya. Nah kalau kemudian ada suatu case terjadi kesalahan, resiko medik, tetapi satu, orangnya tidak kompeten. Nah misalnya anggaplah dokter Cok nih lagi ada dinas keluar kota. Ya. Betul ya? Kemudian menugaskan dokter umum. Dokter umum atau residennya? Dokter umum lah ya sekarang ya. Iya. Dokter Widi. Nah saya dokter Widi ya, dokter umum ya. Kamu kan pintar nih. Tolong gantiin saya praktek ya gitu. Betul ya? Ya. Dokter tahu kapabilitas saya mungkin bisa lah untuk komunikasi ke pasien, meyakinkan pasien bahwa dokter Widi itu bisa mewakili dokter Cok ketika beliau dokter nggak ada di tempat. Kalau ibaratnya naik motor itu ketika di jalan jatuh pun nggak apa-apa kan kalau ada polisinya. Iya. Tapi ketika kita jatuh kemudian ada polisinya, kita ditanya kamu punya SIM-nya nggak? Nggak punya. Terus tiba-tiba kamu jatuh nabrak orang, orangnya meninggal. Yang salah siapa? Tentu saya sebagai orang yang melakukan tindakan bawa motor dan juga orang yang nyuruh saya naik motor itu. Tercok juga kena gitu. Iya, menugaskan orang yang memiliki kompetensi yang tidak sama itu juga itu juga salah satu malpraktek. Salah malpraktek juga karena menugaskan orang di bawah kompetensinya untuk mewakili. Nah, kembali ke tentang malpraktek itu, satu ketika orangnya tidak kompeten. Ya kan? Ya. Kemudian dia lalai terhadap prosedur. Ya, jadi seharusnya prosedurnya A, B, C, D, E. Tapi kemudian dia melakukan A, B, langsung E. C-D-nya gak dikerjain. Atau dia kemudian melanggar standar profesinya. Artinya standar profesi praktek tanpa izin. Praktek gak pakai STR. Betul dong ya? Jadi itu termasuk juga adalah pelanggaran ketika terjadi suatu kerugian di pihak pasien. Itu termasuk sebagai malpraktek. Nah kalau tadi saya sebutkan praktek tanpa izin,
itu sudah pidana. Iya. Itu bukan semata-mata Perdata lagi. malpraktik gitu ya. Bukan semata-mata malpraktik, tapi ketika dia praktek tanpa SIP kemudian dia menimbulkan kerugian, nah itu sudah malpraktik namanya. Oke. Jadi intinya yang ingin saya sampaikan ke Bapak Ibu semuanya, para pemirsa dari Bionic Channel ini adalah kita harus bisa membedakan antara ini adalah kasus yang termasuk risiko medik dan yang mana yang termasuk kasus malpraktik. Jadi ketika Bapak Ibu misalnya menemukan kok yang segar pasiennya, ya sekali lagi saya ingin menyampaikan di awal tadi untuk pertanyaan yang ini, Bapak Ibu, pelayanan kesehatan itu adalah pelayanan yang berbasis sebuah ketidakpastian. Jadi para dokter, tenaga kesehatan itu adalah memberikan proses terbaiknya, upaya yang terbaiknya, dan itu dipastikan akan berjalan sesuai dengan SOP yang dimiliki, panduan profesinya masing-masing, standar profesinya, dan tentu juga harus berbasis persyaratan administrasi yaitu punya STR dan SIP tentunya. Ya. Nah oleh karena itu ketika pemirsa Bionic Channel ini ketemu sebuah kasus yang ini malpraktik nih, gak selalu malpraktik Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi harus dibedakan antara yang mana namanya risiko medik, akibat yang mungkin muncul dari sebuah tindakan medik, dan yang mana disebut dengan malpraktik. Seperti itu. Jadi jelas sebenarnya batas antara mana malpraktik dan mana medical error. Ya, betul. Dok, ini banyak sekali apa ya bisa dibilang kalau dari beberapa kasus yang saya baca sebenarnya, oh ini sepertinya sih komplikasi nih. Ya. Tapi karena apa ya bisa dibilang emosi masyarakat atau keluarga yang tidak terima lah yang paling seringnya dianggap sebagai kelalaian dari tenaga medis. Nah, mungkin bisa jelaskan dok, kapan batasan kelalaian, kapan memang ini komplikasinya gitu. Ya, komplikasi itu adalah sesuatu yang pernah secara ilmiah dikumpulkan datanya oleh para dokter di beberapa center. Misalnya, komplikasi dari apa yang paling gampang ya? Alergi obat ya? Alergi obat ya? Iya, paling gampang itu kayaknya. Ibu pernah punya alergi obat? Ya. Oh tidak, saya selalu obat gak pernah disuntik. Tapi dokter lupa nanya nih, Ibu pernah alergi sama paracetamol gak? Oh gak pernah. Keluarganya Ibu ada pernah alergi sama paracetamol gak? Gak pernah. Ibu keluarga ada yang pernah lewat alergi gak sebelum di rumah? Oh ada nih ibu saya nih alergi sama makanan tertentu gitu kan. Kalau secara keilmuan mungkin gak alergi itu muncul pada usia tua? Bisa. Usia yang dewasa? Sebenarnya bisa dong. Bisa kan yang tahu. Ada cocok yang tahu nih ilmunya kan? Bisa dong. Nah artinya mungkin dari sekian tahun beliau berobat itu gak pernah memang alergi sama paracetamol. Tapi ada yang mungkin namanya delay. Hypersensitivity-nya munculnya telat gitu kan ya. Setelah berumur ya. Ataukah mungkin karena ada penyakit lain yang memicu hypersensitivity-nya kan. Betul. Nah, ketika kemudian pasien itu diberikan paracetamol, tiba-tiba mukanya bengkak. Nah, nafasnya cepat, sesak gitu ya. Tiba-tiba kemudian tiba-tiba pasiennya tidak sadarkan di tempat praktek. Mungkin ya gitu ya. Apakah itu termasuk komplikasi? Ya. Lalu apa bukti kelalaian dokternya? Kira-kira. Ketika dokter tahu itu adalah shock tapi tidak melakukan apa-apa. Itu namanya kelalaian. Oke. Tahunya dokter ini pasiennya shock nih. Tapi gak ngapa-ngapain. Karena dia udah kadung keringat dingin. Jantungnya juga berdebar-debar. Panik lah gitu ya. Panik attack gitu ya. Jadi dokter gak melakukan apa-apa. Tapi sampai akhirnya pasien itu tidak lewat gitu ya. Meninggal gitu. Dan itu disaksikan oleh pengantarnya. Ya. Apa kemudian cerita pengantar kepada keluarganya? Enggak dia apa-apa. Sekudang-kudangnya dokter bahan obat teman ya. Rasanya begitu ya, teman-teman bahasa Bali seperti itu. Nah, harus dibedakan nih. Komplikasi tidak mungkin bisa diprediksi. Betul. Bisa diprediksi tapi tidak bisa ditebak kapan akan munculnya, bukan ya? Tapi kelalaian itu muncul adalah disebut kelalaian ketika kita ketemu ketika kita melakukan sebuah tindakan muncul komplikasi kemudian kita tidak melakukan apa-apa ke pasien. Itu termasuk kelalaian. Kedua, kelalaian yang dimaksud adalah kita standar pelayanannya harus A, tapi kita tidak melakukan A. Artinya kita tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dikerjakan. Atau mungkin termasuk yang contoh saya tadi adalah tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dikerjakan,
atau melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dikerjakan, atau tidak memberikan sesuatu. Itu ya termasuk dengan kelalaian di dalam bidang kesehatan. Artinya begini, dokter ketika memberikan pelayanan kesehatannya itu kan memberikan upaya yang terbaik, tapi dokter tidak memberikan upaya terbaik. Ditelepon malam-malam pas jaga malam ya, dokter jaga UGD-nya nelfon nih, dok ada pasien dengan kebutuhan klinis bla 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 bla, izin dokter hari ini jaga. Di WA dulu kan biasanya diketik ya, 15 menit gak dijawab, 30 menit gak dijawab, 1 jam gak dijawab. Dokter jaganya nelfon nih, dok ada pasien di IGD dengan kebutuhan klinis bla 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 bla, mohon advisnya gitu. Tapi si dokter jaga gak memberikan advis apa-apa, teleponnya dimatiin. Kira-kira tanggung jawab itu ada di dokter IGD atau dari dokter yang menerima konsulat? DPJP sudah berubah dari dokter umum yang di IGD ke dokter yang menerima telepon. Sudah oper bola nih kata. Bola nih. Jadi kalau para dokter spesialis nih juga harus mewaspadai hal-hal seperti ini, karena sekarang ini kan udah mulai masyarakat udah pintar nih. Betul. Mohon maaf teman-teman kita di luaran juga udah mulai pintar nih, udah banyak melihat kasus. Jadi jangan salah teman-teman semuanya. Saat ini banyak case dugaan pelanggaran disiplin itu sudah direkap di Majelis Disiplin Profesi yang dulu namanya MKDK, yaitu Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dulu. Itu jangan gampang loh diakses oleh siapa saja. Jadi semua case-case yang diduga pelanggaran disiplin itu juga sudah diakses. Mulai dari pelaporannya sampai keputusan dari Majelis Disiplin Profesinya sudah bisa diakses. Dan itu dengan mudah dipelajari oleh siapapun. Artinya ketika ada satu case yang dianggap bersalah secara disiplin, itu juga akan menjadi jurisprudensi. Hal yang dipelajari oleh teman-teman kita di luar sana untuk ini bisa di-issue nih. Dokter Cok bisa di-issue nih. Kalau nggak angkat telepon nih gitu. Iya. Case yang terakhir kan juga seperti itu kan. Yang di beberapa tempat yang ramai itu kan juga sama gitu. Jadi kita harus memastikan antara yang mana namanya komplikasi, yang mana namanya kelalaian. Kelalaian pun juga harus bisa dibuktikan. Yang mana namanya kelalaian ringan dan mana kelalaian yang berat yang mengakibatkan kecacatan dan kematian. Jadi intinya harus kita pikirkan di sini adalah, sekali lagi sebagai dokter kita harus memberikan upaya yang terbaik. Yang kedua adalah berbuat sesuatu yang seharusnya kita kerjakan. Dan tidak melakukan sesuatu yang seharusnya kita kerjakan. Itu bahasa-bahasa yang harus kita camkan dengan baik. Seperti itu Cak. Wih, menarik. Berat ini ilmunya sebenarnya. Dok, tapi kalau tadi adalah masalah komplikasi dok. Kemudian ada contoh beberapa bahwa ini salah diagnosis dok. Kalau salah diagnosis tentu salah terapi. Betul. Anggapannya begitu sering-sering. Sehingga pasien tidak sembuh. Betul. Misalnya dia harusnya diagnosisnya B, dia kasih diagnosis A. Si dokternya mendiagnosis A, memberikan terapi untuk A. Tiba-tiba di tengah jalan tidak membaik, bahkan memburuk, bahkan sampai tidak sadar. Anggap begitu. Makin gara. Nah, itu bagaimana dok? Kemudian misal pasien meninggal. Pengacaranya dokter juga nih ceritanya siapa tahu. Tapi ini akan terjadi bahkan jadi begitu melihat rekam medis. Karena tadi rekam medis adalah isi rekam medis adalah milik pasien. Betul. Jadi dia berhak misalnya meminta. Betul. Atau pasiennya masih hidup tapi cacat lah dalam artian seperti itu. Dia meminta kemudian dia membaca. Kok kayaknya gak cocok ya dengan diagnosis ini. Sepertinya diagnosisnya ada B. Nah itu bagaimana dok kalau kasusnya itu? Under diagnose and under treatment jadinya. Ya. Jadi kalau untuk kasus yang under diagnose itu tidak kemudian semata-mata harus dirujuk ataupun dibawa ke ranah pidana. Nah, jadi gini, dunia kedokteran, pelayanan kesehatan itu ketika terjadi sebuah sengketa, itu sebenarnya ada tahapannya dokter Cok. Jadi nggak semua, seperti tadi saya bilang di awal, bahwa hubungan dokter pasien ataupun vaskes dengan pasien itu sebenarnya hubungannya keperdataan. Iya. Hubungan antara ada hubungan hak dan kewajiban di situ kan. Nah kemudian yang berikutnya adalah ketika terjadi suatu perbedaan mengenai dispute mengenai hasil, itu sebenarnya harus diselesaikan antara dokter dan pasien ataupun perwakilan pasien sebenarnya. Karena pertama yang bisa dilakukan pasien adalah ketika menemukan adalah menyampaikan ke organisasi profesi melalui Majelis Kehormatan Etik. Ada nggak pelanggaran etiknya?
Ataukah mungkin nanti bisa kalau itu nggak ada pelanggaran etik nih, MKK-nya apa, majelis etiknya profesi itu bilang nggak ada pelanggaran etik nih. Kemudian lanjutlah ke disiplin, majelis disiplin profesi oleh Kementerian Kesehatan. Itu bisa dilaporkan. Yang berikutnya adalah baru perdata, tuntut ganti rugi lah. Ya. Data di Amerika nggak ada dokter yang dipidana kok. Kecuali emang dia intention dokter anestesi yang kemudian dulu pernah ceritanya membius semua pasiennya, kemudian dilakukan tindakan asusila gitu. Oh ya. Pernah ya dengar ya? Itu kan lain lagi nih. Itu kan menstrual lagi. Apa namanya, pidananya ada itu. Betul. Nah kalau di Amerika sana tuh nggak ada loh yang minta. Kasus PPDS kapan hari kan ya. Ya betul, yang di sana tuh ya, yang di Jawa Barat ya. Iya. Tapi intinya nggak sampai ke pidana dokter Jo. Iya. Karena orang di Amerika itu menyebutkan bahwa ketika saya mendapatkan kerugian dari underdiagnosed dan undertreatment, itu lebih baik saya tuntutnya perdata daripada pidana. Saya nggak dapat apa tuh kalau pidana. Ya, dokternya di penjara nggak dapat apa nih. Kalau dia perdata kan dokternya masih bisa praktek, saya dapat ganti rugi. Betul ya? Betul. Kalau di Amerika sana pemikirannya seperti itu. Kenapa di Indonesia nggak seperti itu? Ya seperti itu ya. Jadi intinya yang ingin saya sampaikan adalah menjawab pertanyaan dokter tadi. Ketika dia underdiagnosed dan undertreatment, itulah bagian sebenarnya dari uncertainty itu, ketidakpastian itu. Dokter pada saat itu mungkin periksanya A, B, C, D, E. Diagnosisnya adalah X gitu ya. Jadi treatmentnya tentu treatment untuk penyakit X ya. Tapi sekali lagi dokter itu kan tentu dibatasi oleh kompetensinya. Dibatasi oleh kewenangannya. Nah kemudian ketika sebenarnya mungkin kalau case itu bisa jadi pelanggarannya etik dok. Ya. Kenapa sih dokter nggak ngonsulin ke teman sejawatnya yang lainnya gitu ya? Setelah X treatment beberapa kali kok nggak ada sembuh ya? Kok kenapa ya? Kenapa nggak dikonsulin ke yang lain? Ya. Nah artinya ketika itu underdiagnosed kemudian di undertreatment itu nggak bisa semata-mata ujuk-ujuk disengketakan ke pidana itu enggak. Jadi harus ada pembuktian dulu gitu. Saya kira seperti itu. Ada tahapannya dok sih menurut saya. Iya. Dok kalau kasus gawat darurat, misal dalam satu kasus darurat itu kan kita butuh dalam organ kalau kasus biasa mungkin jam sampai hari. Kalau kasus darurat tentu dalam 1 jam kita harus sudah menyelesaikan kegawat daruratannya bagi pasien. Nah itu bagaimana sebenarnya hukum menilai keputusan si dokter yang memang harus dituntut cepat. Ya dituntut cepat dan mengambil tindakan itu bagaimana dok? Baik di dalam kita bicara undang-undang ya. Tapi kalau sebelum ke undang-undang, saya ingin meyakinkan Bapak Ibu pemirsa dari Bionic Channel ini, dokter itu sudah terikat dengan janji ataupun sumpah dokternya. Salah satunya adalah memperlakukan setiap makhluk hidup sejak dia berupa janin itu untuk upaya terbaiknya ketika dia berhubungan secara profesi. Janji itu pasti dipahami dan dipatuhi oleh setiap dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Betul ya? Memberikan upaya terbaik. Ini seperti itu. Nah ketika kita berbicara yang lebih sempit lagi, kita bicara undang-undang di negara kita itu tentang kegawat daruratan itu sudah diatur sebenarnya dalam undang-undang kesehatan yang terbaru dan di undang-undang praktek kedokteran sebelumnya. Bahwa setiap dokter dalam menghadapi kasus yang termasuk dalam kegawat daruratan menurut penilaiannya itu dilindungi secara hukum untuk melakukan upaya terbaik untuk pasien-pasiennya. Apapun itu upaya terbaiknya. Ketika dia misalnya ketemu di IGD dengan kebutuhan klinis bahwa dia ini termasuk kasus kegawat daruratan di bidang internal. Ya. Bahkan ketika itu membutuhkan sebuah tindakan yang sifatnya emergency, harus life saving, itu yang harus diutamakan. Tanpa minta persetujuan pasien pun sebenarnya nggak perlu gitu. Dan itu dilindungi secara hukum. Itu ada diskresi namanya. Jadi informed consent itu diberikan kebijakan kepada para dokter ketika dia menilai sebuah kondisi pasien termasuk kegawat daruratan yang mengancam nyawa dan mungkin mengakibatkan kecacatan pada pasien. Itu dokter dapat mengupayakan pelayanan terbaiknya kepada pasien tanpa meminta persetujuan pasien dan keluarganya. Jadi tanpa perlu Bapak setuju tindakan ini atau tidak setuju kita hati-hati dok. Saking semangatnya saya tadi. Jadi dalam artian boleh kita melakukan. Jadi buat teman-teman yang jaga di UGD ini perlu ditekankan ya bahwa kita berhak melakukan tindakan
walaupun tanpa persetujuan daripada pasien. Ya, yang termasuk Kalau memang mengancam nyawa bagi pasien. A, B, C, D. Iya, jadi Itu dalam ya, artian ya. prinsip ABC CD, untuk apa namanya kegawat daruratan, jadi Itu RW harus dan sebagainya gitu juga harus. Dok, Tapi ada satu case yang menarik ya. Di sisi lain juga ada anggapan di masyarakat bahwa para dokter dan rumah sakit atau klinik itu menolak melayani tindakan karena apa ya? Ini kasus gawat darurat kok nggak diapa-apain ya sama dokter sama rumah sakit. Ya, ada kan case seperti itu ya. Pernah beberapa kejadian di Instagram saya baca seperti itu. Nah, di sini yang sayangnya kan sekarang nih zaman medsos ya. Jadi kita lebih cepat ngunggahnya di medsos ya dibandingkan sama bertanya sama dokternya langsung gitu ya. Jadi Bapak Ibu pemirsa Bionic Channel ini harus kita ketahui bahwa sebenarnya saya berdiri di tempat yang benar-benar netral ya. Artinya ada satu kondisi para dokter tenaga kesehatan di IGD khususnya itu dihadapkan pada banyak case dalam satu waktu yang banyak gitu ya. Nah, di para dokter dan tenaga kesehatan tentu akan memberikan penilaian yang namanya triase. Triase itu disaring, di screening pasien mana yang membutuhkan pertolongan yang sangat cepat, pertolongan yang dapat ditunda, bahkan mungkin pasien itu bisa dipulangkan gitu ya. Nah, kalau semakin kritis pasiennya, pasti meskipun dia datangnya belakangan, pasti itu akan diberikan pertolongan lebih awal oleh para dokter dan tenaga kesehatan. Sedangkan ada juga case yang mungkin misalnya appendix gitu ya. Appendix sus buntu ya Bapak Ibu ya. Sus buntu datangnya udah dari pagi gitu ya. Pagi kemudian menunggu hasil lab, menunggu jadwal USG dan seterusnya. Itu kan mungkin dokter dan tenaga kesehatan menganggap bahwa itu belum termasuk pasien ataupun case yang belum termasuk kegawat daruratan ataupun kegawat daruratannya sudah ditangani dan menunggu tindakan-tindakan yang sifatnya elektif yang akan dikerjakan berikutnya. Nah, tiba-tiba pasien datang kecelakaan lalu lintas, perdarahan berat di kepalanya. Pasti dokter akan memberikan pertolongan dulu kepada si pasien yang termasuk kegawat daruratan ini yang belakangan, menolong jalur pernafasannya biar bebas, nafasnya biar bagus, sirkulasi darahnya nggak ada shock dan seterusnya. Nah, itu yang harus dikerjakan. Ada kemudian anggapan di masyarakat bahwa saya ini ditolak di sana di GD itu gitu ya. Nah, ada biasanya gitu. Atau saya di belakangin padahal saya datangnya duluan. Kenapa pasien itu udah masuk lebih awal dan seterusnya. Nah, di situ yang mungkin harus Bapak Ibu, mungkin teman-teman juga yang memahami pernah mengalami kondisi seperti ini. Itulah kondisi kita. Apalagi sekarang kan dengan meningkatnya akses pelayanan kesehatan, semua orang udah bisa mengakses pelayanan kesehatan dengan BPJS kesehatannya, BPJS tenaga kerjanya, itu ke rumah sakit, ke vaskes, itu pasti sekarang banyak nih dokter, pasien banyak nih datang. Jadi pasti akan terjadi prioritizing, jadi memprioritaskan mana yang butuh lebih awal dan lebih belakangan oleh para dokter dan tenaga kesehatan. Jadi jangan berpikir kemudian dokter nolak. Kecuali ya emang ada mens rea-nya ya, jadi udah ini gak usah ditangani gitu. Tanpa melakukan pemeriksaan itu ya. Jadi itu yang sering jadi dilema buat teman-teman. Karena kalau kita kesannya menolak dan terbukti menolak tindakan yang termasuk kasus kegawat daruratan, itu bukan hanya dokternya yang dapat diadukan, tetapi juga pimpinan vaskesnya juga dapat diadukan gitu ya. Dan sekarang kan dibilang kalau ada kasus kegawat daruratan, vaskes itu tidak boleh minta uang DP dulu gitu. Ya, tidak boleh minta uang DP dulu, life saving dulu. Kalau dia shock, tangani shocknya dulu. Tanpa lihat dia pakai BPJS kah atau tidak kah, seperti itu. Jadi life savingnya diselesaikan. Setelah itu kalau ada tindakan yang sifatnya elektif, sifatnya yang kausatif gitu ya, jadi yang butuh operasi dan itu bisa tunda, itu baru kita minta persetujuan. Tapi ABCDE-nya itu harus ditangani dengan sebaik-baiknya tanpa minta, Ibu BPJS ada apa enggak, aktif apa enggak, harus ditangani dulu gitu. Kalau itu dilakukan dan terbukti bukan hanya dokternya tapi vaskesnya, pimpinan vaskesnya juga bisa dipidana karena ada pidananya dalam undang-undang kesehatan, seperti itu. Iya, jadi itu teman-teman, antrean di UGD bukan kayak bank, nomor sekian. Silahkan ke loket satu, nggak ada dok ya. Jadi berdasarkan kegawat daruratan. Walaupun datang belakangan, tapi kalau dia lebih gawat, maka kemungkinan besar adalah orang tersebut yang duluan
Tangani, Oke, betul. seperti itu. Dok, ini nah banyak nih kasus, kalau tadi dokter jelaskan bahwa sebenarnya lebih mudah kalau namanya kasus ke antara pasien dan pasien dan dokter, ini adalah kasus perdata kebanyakan. Tapi nyatanya di Indonesia banyak yang langsung membuatnya menjadi kasus pidana. Ya. Nah ini bagaimana, Dok? Dampaknya atau apanya, silakan, Dok. Ya, enggak salah, Dok. Setiap warga negara itu memiliki hak untuk menyampaikan laporan pada aparat penegak hukum terkait dengan dugaan pelanggaran pidana. Jadi siapapun boleh berhak itu, dan itu kita nggak bisa cegah, Dok. Nggak bisa bilang, udah laporin, jangan dilaporin, jangan gitu, nggak boleh. Jadi bukan biarkan sih, artinya memang itu hak dari setiap warga negara untuk melaporkan ke aparat penegak hukum dugaan pelanggaran pidana perbuatan melawan hukum yang dikerjakan oleh para dokter, mungkin oleh vaskesnya juga kan gitu. Tapi mungkin hanya memesankan saja sih, Dok. Jadi sekali lagi ketika mungkin Bapak Ibu punya istilahnya kasus yang serius ataupun yang dianggap sesuatu yang tidak seharusnya dikerjakan dokter, ataupun hasil yang berbeda dengan yang diharapkan oleh pasien dan keluarganya terkait dengan suatu upaya pelayanan kesehatan. Sekali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, itu adalah hubungan perdata, hubungan etik profesi dan disiplin profesi. Memang sebaiknya tempuh itu dulu lah ya. Ataukah mungkin minimal Bapak Ibu bertanya dulu kepada vaskesnya. Kalau dia praktek mandiri, tanya dulu dengan dokternya. Dan saya juga mengajak para dokter ataupun pimpinan vaskes ya, ketika ditanyakan sesuatu ya diberikan jawaban yang sebenar-benarnya sebenarnya. Ataupun minimal sebelum somasi datang kan gitu. Kalau udah somasi berarti kan pasien sudah melibatkan teman pengacara nih, teman lawyernya kan, untuk bertanya kepada si dokter ataupun si vaskesnya kan terkait dengan satu hal yang dianggap merugikan dirinya kan itu. Jadi kalau menurut saya kalau boleh nih gitu, disarankan ya kepada masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan, ketika mendapatkan sesuatu yang mungkin menurut Bapak Ibu itu adalah suatu hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi, kemudian tidak sesuai dengan harapan gitu ya. Jadi bisa ditempuh jalur-jalur seperti itu. Bertanya ke vaskesnya, kemudian menanyakan ke etik profesi, organisasi profesinya, ke majelis disiplin profesi dan seterusnya. Perdata ke pengadilan perdata, akhir baru pidana gitu. Nah, tapi kalau boleh saya sampaikan juga, seperti saya mengulang lagi apa yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa upaya pelayanan kesehatan itu adalah art and science. Jadi seninya kami adalah mengelola, para dokter dan tenaga kesehatan mengelola sebuah ketidakpastian. Tapi sainsnya adalah untuk mengelola ketidakpastian itu sendiri gitu. Apa yang ingin saya sampaikan itu bahwa dunia kesehatan itu adalah sesuatu yang tidak pasti gitu. Abu-abu. Benar-benar yang tidak bisa kita pastikan hasilnya. Yeah. Beda kalau kita datang ke tailor gitu. Tailor itu apa ya? Penjahit gitu, Dok ya. Yeah. Kita bisa nuntut. Kemarin ukuran pinggang saya cuma 80 kok. 90 gitu ya misalnya. Obes ya. 90 gitu. Tapi kenapa bajunya lingkar pinggang kamu buat 80? Itu bisa diisu langsung tuh. Ya kan? Nah tapi kalau di dokter, di pelayanan kesehatan gak bisa seperti itu. Jadi dulu pasiennya 80, mungkin sekarang dosisnya harus 90 atau mungkin lebih rendah dari itu. Jadi ada sesuatu yang tidak pasti. Jadi hasil yang dijanjikan, bukan hasil yang kami janjikan dalam pelayanan kesehatan, para dokter janjikan dalam pelayanan kesehatan itu bukan hasil yang terbaik. Tapi adalah proses yang berstandar pada standar profesi, standar pelayanan kedokteran, pelayanan kesehatan, kemudian SOP di masing-masing vaskes, kebutuhan klinis pasien, dan juga terakhir adalah etika profesi. Dan yakin Bapak Ibu, para dokter tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatannya selalu berlandaskan kepada 5 hal itu. Nah jika kemudian kelima hal itu ada satu saja yang dilanggar, di situ mungkin kita bisa diskusikan apakah ini ada suatu pelanggaran atau tidak, seperti itu. Wih, lengkap. Sangat lengkap itu. Nah, Dok, ini ada lagi sekarang permasalahan yang semenjak zaman Covid muncul. Mungkin zaman Covid bisa dibenarkan karena memang sekarang pun juga mungkin
bisa dibenarkan atau tidak, mungkin saya minta pendapatnya. Ya. Jadi tentang telemedicine atau konsultasi online. Nah, ya telemedicine itu konsultasi online. Kan banyak sekarang platform-platform yang memberikan konsultasi online. Itu bagaimana sebenarnya dalam hukum kesehatan? Ya. Suka nggak suka, COVID itu merubah banyak mekanisme layanan kesehatan kita, Dr. Jo. Ya. Salah satunya adalah telemedicine ini. Kalau tidak salah, dulu pada saat COVID kita kan nggak boleh ketemu ya. Nah, betul. jadi kan banyak kemudian pasien tuh neglected, terbengkalai nggak tertangani lah, case-case yang non COVID ya. Jadi pemerintah pada saat itu dengan Permenkesnya, kemudian Permenkesnya saya lupa nomornya, tapi tahun 2019 itu membenarkan ada telekonsultasi, telemedicine lah ya. Tapi itu antar vaskes, Dok. Jadi dokter di rumah sakit RSPTN nih misalnya. Kemudian saya di praktik mandiri nih. Dokter kita udah join nih, udah ada kerjasama nih. Ketemu pasien misalnya apa nih? Pasien dengan dengan HIV misalnya. Datang ke tempat praktek saya. Karena RSPTN tutup, nih tidak menerima pasien, datanglah ke tempat saya. Dok, obat saya habis. Gimana nih pengobatan saya selanjutnya? Dokter selama ini konsultasi dengan saya. Sama dokter Cok di RSPTN. Saya selaku dokter telepon RSPTN menghubungi dokter. Dok, ada konsultasi dokter Widi nih, praktik mandiri di daerah Cokroaminoto gitu ya. Nah, itu dulu dibenarkan, vaskes dengan vaskes. Saya ketemu pasiennya langsung. Ya, Dok ya? Betul, karena dokter bertemu dengan pasien. Nah, saya bertemu dengan pasiennya. Jadi, telemedicine adalah menghubungkan antara saya dengan dokter Cok. Nah, itu sebenarnya bertentangan juga dengan undang-undang praktik kedokteran sebelumnya. Karena artinya gini, dokter ketika itu memberikan pelayanan kesehatan itu harus bertemu langsung, Dok. Nah, anamnesis, pemeriksaan fisik dan seterusnya kan. Ya. Nah, itu dibenarkan. Itu acuan kita yang dulu. Nah, betul. Undang-undang praktik kedokteran kan dihapus nih. Iya. Betul ya? Sekarang ada undang-undang kesehatan. Di undang-undang kesehatan itu dan peraturan pemerintah turunannya di PP 28 2024 itu memperbolehkan telemedicine, Dok. Selain antara vaskes dengan vaskes, tapi dengan vaskes sekarang ini udah diatur vaskes dengan pasien langsung. Berarti sudah bisa. Secara normatif itu boleh. Secara normatif itu boleh. Aturannya dibenarkan saat ini. Siap. Jadi platform-platform yang ada selama itu juga sebenarnya bisa mengerjakan sesuai dengan PP 28 dan Undang-Undang Kesehatan. Namun ada banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Jadi si platform penyedia telekonsultasi ini harus memiliki, kalau tidak salah ada 4 persyaratannya. Infrastrukturnya, kemudian infrastruktur dari aplikasinya sendiri, kemudian kalau tidak salah itu jaringannya, orang-orangnya, kemudian saya lupa lagi satu ya. Jadi itu harus benar-benar sudah terdaftar di dalam aplikasi di dalam data satu sehat. Pokoknya datanya Kementerian Kesehatan lah gitu. Jadi harus terkoneksi di situ. Jadi nggak boleh saya mau buat ini, mau buat telekonsultasi tapi pakai WhatsApp itu atau ini nggak? Instagram anggapannya tidak berhak ya, Dok ya? Berarti tapi sebenarnya itu dilakukan juga sih, prakteknya sehari-hari kita lakukan ya. Tapi kan ada dokter dengan pasien sudah dokter kenal. Betul ya? Nah, dokter nih misalnya, "Dok, aku nggak bisa kontrol nih. Boleh nggak saya dapat jadi pasien nih?" lama anggapannya. Iya, itu dibenarkan karena dokter punya catatannya. Nah, tapi yang saya maksud adalah infrastruktur yang aplikasi-aplikasi yang sudah ada saat ini itu kan banyak ya yang telekonsultasi ya. Saya sebutnya Dok gitu ya. Kemudian ada juga yang lain ya. Itu kan banyak tuh dan sekarang itu dibenarkan. Tetapi yang kembali lingkaran yang di atas norma hukum itu adalah etika. Betul ya? Etika profesi itu adalah benar-benar kita harus ingat terus bahwa sebenarnya kalau kita memberikan layanan telekonsultasi, telemedicine itu, yang kita pastikan bahwa ketika kita yang kita kan nggak ketemu langsung ke pasien, kita tidak touch pasiennya, kita tidak dengarkan detak jantungnya, betul ya? Betul. Nah, kecuali kalau dia punya ke depan teknologinya lebih bagus, pasien itu punya alat sendiri, kita bisa deteksi dari jauh gitu ya. Itu kapan belum tentu sekarang ya. Nah, kita selalu menyampaikan bahwa dokter itu dapat menyelenggarakan, telemedicine itu, tapi dengan conclusion di akhir konsultasi itu adalah differential diagnosis, Dok.
Oh mungkin ibu demam ya sekarang ya. Kausalnya mungkin ini. Kemungkinan penyebabnya adalah ini. Mungkin pertolongan pertama obatnya yang bisa diberikan adalah kalau ibu tidak ada alergi sama ibuprofen misalnya, berikan paracetamol. Ibu bisa beli paracetamol, bisa beli ini. Tapi kalau aplikasi yang sekarang kan itu langsung bisa resep ya dok? Betul. Ya kan? Nah saran saya sih teman-teman pelaku telemedicine itu sebaiknya di akhir konsultasi ketika teman-teman tidak melihat langsung pasiennya, tidak memeriksa langsung pasiennya secara fisik, itu sebaiknya conclusionnya adalah differential diagnosis. Jadi berikan banyak kemungkinan. Iya, berikan pengobatan yang simptomatik dulu. Dan at the end konsultasi itu berakhir dengan jika sakit berlanjut harus pergi ke dokter. Terdekat yang bisa hubungi. Iya, ya, jadi saran saya seperti itu. Jadi sekali lagi secara normatif undang-undang itu membenarkan dok. Sekarang ini dokter melakukan telemedicine, telekonsultasi itu secara di dalam aplikasi yang satu hal lagi harus diyakinkan bahwa aplikasi itu memiliki integritas dalam melindungi data pribadi. Nah itu dia. Rekam medik elektroniknya harus ada nih. Dokter harus mencatat nih juga. Dan si aplikasi itu harus menjamin bahwa data dokter, data pasien itu harus terlindungi. Pelindungan data pribadi dalam undang-undang ITE itu harus dipenuhi juga gitu. Jadi jangan sembarangan bikin aplikasi kalau tidak mampu seperti itu. Ya, gitu. ya. Betul. Jadi memang dibenarkan tapi dengan syarat-syarat yang cukup banyak dan kemudian harus bisa dibilang kita harus memberikan suatu jawaban bukan diagnosis pastinya. Betul. Jadi berikanlah diagnosis kemungkinannya ini dan terapi diharapkan secara umum. Karena saya sendiri juga yang bingung sebenarnya. Saya salah satu, mohon maaf sekali, mungkin saya salah atau apa, tapi saya salah satu penganut yang tidak bisa telemedicine sampai dengan detik ini. Karena saya harus mendengarkan suara parunya, saya harus mendengarkan suara jantungnya. Ini kalau anak-anak SMA sekarang dokter Cok ini kuno gitu. Tapi saya mau bilang apa? Saya paling takut dokter. Jujur aja saya paling takut kalau ada yang menanyakan, Cok ini sakitnya ini resepnya apa? Dah langsung resepnya obatnya apa gitu. Saya belum periksa, belum apa, pokoknya minta obatnya apa gitu. Itu sangat bisa bilang saya takut sekali karena memang tidak berani kompeten untuk itu. Ya. Dok, nah ini apa saja sebenarnya kesalahan umum dari tenaga kesehatan? Mungkin ini secara yang pengetahuan dokter atau case-case yang ada dan sebenarnya itu bisa dihindari dan caranya mungkin dokter. Ada 3 kelompok besar. Yang pertama adalah berpraktek tanpa izin. Tapi itu fatal banget sih. itu jangan salah, ada loh teman kita. Tapi ada ya. Apalagi sekarang kan ada perubahan aturan ya, regulasi ya. Jadi SKP gak terpenuhi kan. Pasiennya udah banyak nih gitu. Telat ngurus SKP-nya. Kan harusnya kan gak praktek tuh karena gak bisa ngurus SIP kan. Tapi kadang janji pasiennya banyak nih. Praktek mandiri terutama ya. Kalau di rumah sakit mungkin direkturnya langsung nge-cut tuh. Pasti. Betul ya. Nah untuk praktek mandiri biasanya udah praktek aja deh. Atau juga besok kalau ada masalah baru gitu ya. Tapi kita kan gak tahu hari buruk itu kan gak ada di kalender ya teman-teman semuanya. Benar sekali itu. Ya, kadang-kadang ada aja gitu. Jadi kita diingetin ya. Itu namanya kita diingetin ya. Jadi praktek tanpa SIP itu adalah satu hal yang tidak hanya menjerumuskan kita ke malpraktek. Tapi udah pidana itu. Ya, karena memang di dalam undang-undang kesehatan sebenarnya itu adalah pelanggaran pidana. Yang kedua, komunikasi. Nah ini. Ya, komunikasi. Jadi tidak jarang kasus-kasus itu muncul karena kita mengalami yang namanya ilusi komunikasi. Ilusi komunikasi. Ini kata baru bagi saya nih, ilusi komunikasi. Ilusi itu artinya seolah kita sudah melakukan komunikasi. Betul ya? Ya, betul. Udah kok saya jelaskan. Udah kok. Tapi yang namanya komunikasi yang efektif. Jadi apa pesan si komunikator itu tersampaikan ke komunikan. Betul ya? Jadi kita jarang untuk mengkonfirmasi. Bapak Ibu udah ngerti belum gitu. Jarang tuh teman-teman. Dokter nih ataupun mungkin yang sudah melakukan praktik itu mungkin baru sedikit ya. Dan ya saya mengajak teman-teman untuk menjelaskan, kita udah 15 menit 20 menit memberikan informasi yang lengkap, detail dan menurut kita udah bener tuh gitu. Ya. Tapi kita di akhir komunikasi itu lupa mengkonfirmasi. Bapak Ibu ngerti gak sih gitu? Ada yang ditanyain lagi gak gitu?
sudah jelas dengan penjelasan kami gitu. Nah, pertanyaan terakhir itu yang jarang kita lakukan. Itu yang pertama. Ilusi komunikasi yang kedua adalah bilangnya 10, harusnya kita ngomong 100 tapi kita ngomongnya cuma 10 gitu. Nah, terbatas informasinya karena waktu kita ketemu pasien dikit dan seterusnya. Apalagi kalau pasien di dokter praktek mandiri yang bersama BPJS Kesehatan yang kliniknya banyak itu ya. Yang di klinik yang pasiennya banyak itu kan overload kadang-kadang. Waktu ketemu cuma 5 menit udah ngasih obat. Mungkin Toco gak mengalami itu ya. Tapi teman-teman yang berpraktek di klinik yang pasiennya bisa ratusan gitu ya. Melayani BPJS pasti kan gitu. Pasti seperti itu. Pasti seperti itu. Dan kadang-kadang juga informasi yang kita berikan tidak lengkap, bahkan tidak seperti yang tercatat dalam rekam medik. Jadi kita mencatatnya sakitnya A, temuan kita secara anamnesis dan fisik itu adalah mengarah ke A, tapi kita nggak menjelaskannya A penuh gitu. Jadi itu juga komunikasi. Yang mungkin yang berikutnya adalah berpraktek di bawah standar kompetensi. Nah ini dan mungkin yang perlu kita diskusikan nanti dalam waktu yang berikutnya ya Dr. Choi. Siap diundang lagi. Ada tempat lain. Ada irisan-irisan kompetensi. Jadi ya kadang-kadang kan bener ya. Jadi sangat banyak sebenarnya. Sangat banyak ya sekarang ini ya. Karena jadi ilmu borderless sekarang. Banget. Siapa bisa, dan white paper setiap kompetensi itu kadang-kadang ada di orang lain, Betul. di spesialis lain. Betul. Nah itu pentingnya peran manajemen di situ. Kalau di rumah sakit ya. Iya betul. Boleh nggak dua-duanya case satu ini bisa dikerjakan dua-duanya nggak? Udah kerjain aja siapa yang duluan dapat. Biasanya gitu. Betul. Ya udah siapa misalnya pasien A datangnya kita kompetensinya beda ya. Pak, hipertensi deh anggapannya. Hipertensi kan bisa dokter umum bisa, dokter spesialis bisa, spesialis pun bisa kardio bisa penyakit dalam. Nah itu. Jadi kalau gitu udah datang ke saya misalnya saya udah, tapi harus punya etika. Misalnya saya dokter umum ini kok udah 3 bulan dengan modalitas terapi yang saya berikan itu sudah maksimal kok gak turun-turun ya, ada apa nih? Nah salah ketika secara etik saya tuh gak ngerujuk ke Torco. Secara etik ya. Karena dalam etika kita tuh harus memperlakukan pasien di level yang paling tinggi kita mampu lakukan. Kalau tidak mampu kita rujuk harusnya. Jangan ditahan lah pasiennya kan. Jadi saya lempar ke Torco. Jadi kalau kita gak melakukan itu kita udah melanggar etik tuh sebenarnya. Nah jadi yang berikutnya selain itu, nah seperti saya bilang, dokter dan tenaga kesehatan itu dalam undang-undang kesehatan itu dilindungi secara hukum ketika sudah mengerjakan pelayanan kesehatan itu berbasis 5 hal tadi. Satu adalah standar profesi, SIP, STR, SPK, RKK, itu namanya standar profesi. Yang kedua adalah standar pelayanan kesehatan, panduan nasional praktik kedokteran. SPO itu bisa panduan praktik klinik di rumah sakit misalnya. Ataukah panduan praktik tindakan kedokteran, tindakan medis, tindakan kesehatan. Kemudian standar operating prosedur. Jadi misalnya ngerjain apa itu ada standarnya. Yang keempat adalah kebutuhan klinis pasien. Dan yang kelima adalah etika profesi. Jadi kalau udah melakukan upaya pelayanan kesehatan itu berdasarkan 5 poin ini, kita berhak mendapatkan perlindungan hukum. Jadi kalau kita tidak, nah itu kita melakukan pelanggaran terhadap kewajiban yang kita kerjakan. Jadi seperti itu Dr. Iya, baik. Jadi memang harus ada yang dipenuhi sehingga bisa dibilang dokter tidak melanggar itu semuanya. Betul. Nah, kalau tadi dari sisi dokter, Dok, sekarang kita bahas dari sisi pasien. Ya. Bagaimana sebenarnya menjadi pasien yang cerdas bisa dibilang. Jadi tidak bisa mengakses dengan baik lah layanan kesehatan ini. Silakan, Dokter. Ya, untuk pasien di Bionic Channel. Ya, untuk menjadi cerdas itu kita butuh lingkungan pelayanan kesehatan yang benar-benar mendukung itu. Artinya begini, kita kan ada di pelayanan kesehatan tuh Cok ya. Jadi ada di lingkungan lingkungan itu. Kita menyadari betul bahwa sebenarnya lingkungan pelayanan kesehatan itu bukan hanya dokter pasien. Bukan hanya antara rumah sakit dengan pasien. Tapi ternyata ekosistemnya itu banyak tuh Dok. Regulatornya itu pemerintah nih dalam hal ini. Kemudian yang berikutnya juga ada penjamin pelayanan kesehatannya.
Kalau sekarang ini kan ada program JKN ya, yang dikelola BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja, Taspen, Jasa Raharja untuk kecelakaan dan seterusnya kan. Jadi ekosistemnya itu harus saling support nih gitu dok. Pasien sebagai salah satu bagian dari ekosistem itu juga wajib melakukan support terhadap ekosistem pelayanan kesehatan itu biar bertumbuh dengan baik gitu. Nah untuk menjadi bagian dari ekosistem yang baik itu saya mungkin berpesannya begini ke teman-teman saya membutuhkan pelayanan kesehatan dalam hal ini pasien ataupun keluarganya. Tidak salah kok teman-teman itu para pasien itu bertanya kepada para dokter. Artinya karena ini sekali lagi hubungan antara dokter dan pasien, apapun yang pasien tanyakan itu merupakan hak teman-teman untuk bertanya kepada para dokter. Bertanyalah sebanyak-banyaknya ke dokter. Mudah-mudahan yang ditanya ini ekosistemnya juga visinya sama untuk memberikan layanan kesehatan yang terbaik. Sekali lagi tidak jarang pemberi layanan kesehatan itu karena waktunya pendek terjadilah ilusi komunikasi tadi Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau hal itu terjadi ya mungkin nanti harus dicarikan penyedia ataupun pihak ketiga untuk dapat menjelaskan ini. Biasanya di rumah sakit itu ada namanya bagian informasi yang mungkin tahu sebagian. Tapi minimal pasien itu ketika terjadi suatu dispute ataupun terjadi suatu hal yang menurut tidak disetujui oleh pasien, bertanyalah dulu di komunitas rumah sakit itu dulu. Jangan kemana-mana dulu, jangan ke polisi dulu lah. Repot tuh kalau udah ke polisi itu kan. Tapi sekali lagi itu hak Bapak Ibu sebenarnya. Tapi untuk menjadi membangun ekosistem layanan kesehatan yang dapat bertumbuh dengan baik itu, kita juga mengharapkan peran dari para pasien untuk lebih cerdas. Yang kedua adalah jika terjadi dispute, artinya Bapak Ibu berhak untuk mendapatkan isi rekam medis. Isi rekam medis yang bisa disiapkan rumah sakit itu ada beberapa hal. Yang pertama ada resume medis, kemudian lampiran hasil laboratorium, rongsen itu hak Bapak Ibu untuk dapat kok. Silakan diminta ke rumah sakit. Kemudian surat keterangan medis misalnya, surat keterangan sehat, surat keterangan sakit dan seterusnya itu kan juga hak Bapak Ibu semuanya. Ya mungkin yang minimal disclosure-nya ataupun yang terbatas dibuka adalah sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu apa gitu. Dan dalam PP itu juga peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang Kesehatan disebutkan juga bahwa sebenarnya ketika meminta isi rekam medis itu, membuka isi rekam medis itu, rumah sakit juga memiliki kewajiban untuk melindungi data itu. Jadi Bapak Ibu jangan salah ya. Jadi pelindungan rumah sakit juga bisa di-issue suatu saat oleh pasien ataupun keluarganya ketika dia membuka sembarangan isi rekam medisnya. Oleh karena itu rumah sakit juga memiliki kewajiban untuk menjaga itu. Nah saat ini di PP itu juga disebutkan bahwa kalau ketika Bapak Ibu ingin membuka isi rekam medis, meminta isi rekam medis, itu dengan persetujuan Bapak Ibu, dengan persetujuan pasien dulu, atau tanpa persetujuan pasien. Tapi kalau Bapak Ibu dengan persetujuan pasien, Bapak Ibu harus meminta secara tulis data apa yang diminta, alasannya apa, untuk apa gitu. Jadi itu disampaikan ke rumah sakit gitu. Jadi memang benar isi rekam medis adalah milik pasien, tapi di dalam undang-undang, dalam norma hukum kita yang diberikan itu adalah minimal identitasnya, penyakitnya apa, dan itu dalam bentuk resume medis. Nah itu kalau Bapak Ibu pulang dari rumah sakit pasti dikasih kok resume medisnya. Ya, yang kalau saya pernah mengantar ibu saya rumah sakit di sebuah rumah sakit tuh resume medisnya bisa sampai 6-7 halaman kok, dan itu datanya lengkap semua, mulai dari masuk sampai pulang. Dan saya kira itu adalah bagian dari kewajiban rumah sakit untuk memberikan informasi medisnya. Dan itu yang bisa diberikan ke pasien. Dan yang terakhir mungkin kalau kita berbicara sengketa medik, sekali lagi saya tidak bosan mengingatkan bahwa kita semua ini para pemberi layanan kesehatan adalah menjanjikan upaya yang terbaik Bapak Ibu. Saya dokter, saya juga bekerja di manajemen sebuah rumah sakit. Saya meyakinkan kita semua, saya yakin para dokter dan pemberi layanan kesehatan itu menjanjikan upaya yang terbaik. Upaya itu yang berdasarkan standar profesi kami, standar pelayanan kesehatan, SOP di masing-masing vaskes, kebutuhan klinis Bapak Ibu dan tentunya juga dengan etika profesi. Nah ketika hasilnya tidak sesuai dengan harapan, nah itu kita berbicara hal yang lain. Nah, karena sekali lagi kami tidak menjanjikan, para dokter tidak menjanjikan hasil terbaik, tetapi yang dijanjikan adalah upaya terbaik untuk kesembuhan Bapak Ibu semuanya. Saya kira itu sih penutup dari saya. Wah, terima kasih, ini sangat lengkap sekali, Dok. Dari tadi sih sebenarnya nih kru saya
durasi gitu. Waduh. Iya, tapi memang seru dok. Jadi saya kadang-kadang sampai mencarinya memang ini pertanyaan yang memang sering akan kita temui di masyarakat dan sebagainya. Dok, pesan terakhir bagi Sobat Bionik yang di rumah. Silakan dokter. Ya, mungkin 2 pesan ya. 2 kepada teman-teman dokter, tenaga kesehatan dimanapun berada. Pesan saya, mari kita berikan upaya terbaik kepada pasien-pasien kita ketika memberikan layanan kepada mereka. Layanan kesehatan khususnya. Dan kepada teman-teman saya yang sebagai pasien penerima pelayanan kesehatan, ingin saya sampaikan bahwa para dokter, tenaga kesehatan itu sekali lagi tidak menjanjikan hasil terbaik, tetapi mereka menjanjikan upaya terbaik. Jadi kalau terjadi risiko medik pada Bapak Ibu ataupun keluarga ataupun siapapun, jangan serta-merta langsung, itu dokternya malpraktik. Tidak seperti itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan Dr. Jam. Terima kasih sekali. Iya. Jadi teman-teman Sobat Bionik yang ada di rumah. Jadi itu yang perlu diingat bahwa ada memang sebuah bisa dibilang ilmu yang mengatur bahwa bagaimana sebenarnya hubungan antara dokter dan pasien di mata hukum, dan ini adalah merupakan ilmu kedokteran kesehatan, jadi hukum kesehatan yang banyak mengatur ini, dan perlu teman-teman pahami bahwa tidak semua komplikasi medis ataupun apapun itu tindakan medis yang kalian alami itu merupakan suatu yang tidak kalian harapkan terjadi, itu merupakan sebuah malpraktik. Ya, buat kalian yang nonton channel ini, demikian episode kali ini. Ya, jangan sampai lupa jumpa di episode selanjutnya, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya karena di Bionik Channel kita akan membahas tentang kesehatan, olahraga, dan gaya hidup. Terima kasih.